Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala talabul ilmi rabbi sorli wa yassirli amri wa uqdatam min lisan yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim, shadaqallahul aziz. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semuanya memanjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempercayakan sisa-sisa umur kita yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus patut mensyukurinya. Cuma di antaranya itu yang patut kita syukuri itu yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa kembali lagi dengan channel saya yaitu Santri Angin PSS Banten. Jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Para master dan bahter dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, salam persaudaraan sedunia. Entah itu yang ada di luar negeri, entah itu yang ada di dalam negeri, entah itu yang nyata maupun yang gaib, salam persaudaraan sedunia. Salam hormat juga kepada Guru Besar Muhammad Karya dan Guru Besar guru-guru agama yang lainnya. Tidak akan saya sebutkan satu persatu karena sudah saya sebutkan di channel saya yang pertama. Salam semua tetap tercurah dan terlimpahkan kepada manusia yang paling terpilih, manusia yang paling terhormat, manusia yang paling mulia, manusia kekasih Allah, manusia pilihan Allah, yaitu baginda dalam kita Habibah wa Nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang, dan yang tidak tahu menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita laksanakan. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para sadikin, para salin, para suhada, dan tidak lupa juga kepada para perawannya. Tidak lupa juga kepada para jani, para semuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, para netizen, insya Allah di sini saya akan menerangkan jangan takut kepada virus corona gitu ya. Kenapa jangan takut kepada virus corona? Karena virus corona itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah gitu. Yang harus kita takuti itu yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tanpa tidak disadari Anda gitu telah musyrik gitu. Musyriknya di mana Pak Ustadz? Saya itu tidak menyembah berhala, saya itu tidak menyembah matahari, saya tidak menyembah gunung. Ya emang Anda tidak menyembah berhala, tidak menyembah matahari, tidak menyembah gunung, tidak menyembah Allah. Tapi tidak disadari Anda itu telah musyrik. Musyriknya gimana? Anda itu takut kepada virus corona, sedangkan kepada Allah Subhanahu wa taala Anda tidak takut. Itu kan udah musyrik. Musyriknya gimana? Musyriknya Anda kan takut kepada makhluk gitu, kepada makhluk Allah. Padahal itu kan
ciptaan Allah gitu. Tapi Anda yang harus takuti itu kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mensadarinya. Karena Anda itu tidak takut, Anda itu tidak sholat, padahal sholat itu perintahnya wajib, dan sholat itu adalah tiang agama gitu ya. Dan Anda diperintahkan ketika bulan puasa Ramadan Anda tidak puasa, Anda tidak zakat. Itu kan tidak disadari Anda itu udah musyrik. Anda itu tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada virus corona gitu ya. Kemana-mana pakai masker gitu ya. Tapi sedangkan perintah-perintah Allah itu diantaranya adalah sholat, puasa, zakat, mengaji. Anda tidak melaksanakan, itu Anda tidak mensadari Anda itu udah musyrik gitu ya. Karena musyriknya apa? Karena makhluk Allah itu, virus corona itu. Terus Pak Ustadz, saya mau tanya, emang virus corona itu ada? Iya, virus corona itu ada. Virus corona itu berbentuk kayak apa ya? Kayak seperti kutu gitu. Makanya ketika dia masuk ke kerongkongan kita, ke hidung kita, itu akan menggerogoti kita, tapi itu atas izin Allah gitu. Jadi siapa yang menyebarkan virus corona itu adalah makhluk Allah juga, itu adalah jin yang menyebarkan virus corona itu. Tapi jin itu dibimbing gitu ya, dibina, dijaga sama para malaikat, jadi atas izin Allah gitu ya. Jadi jangan takut kepada virus, jadi harus takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan ditanding-tandingkan dengan makhluknya, dengan ciptaan. Jadi harus takut itu kepada Sang Pencipta gitu. Jadi Anda itu tanpa disadari udah musyrik gitu, karena takutnya kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta gitu ya. Jadi harus bagaimana? Ya harus laksanakan perintah-perintah Allah, seperti perintah sholat, perintah puasa, untuk mengaji, zakat gitu, menolong sesama, itulah perintah Allah gitu ya. Jadi jangan takutlah kepada makhluk selain Allah gitu ya. Jadi harus takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada yang ditakuti selain Allah gitu ya. Cuman kebanyakan pemerintah pun banyak yang salah gitu ya, kalau menurut saya gitu. Jadi masjid-masjid pada dijauhin, pengajian majelis ulama ditutup, itu kan tanpa disadari gitu ya. Udah tidak takut lagi kepada Allah, tapi takutnya kepada makhluk Allah, yaitu kepada virus corona gitu. Jadi Dajjal itu sangat tertawa, sangat girang ya ketika masjid ditutup, ketika majelis taklim, majelis lain ditutup, itu Dajjal itu sangat bergembira dengan iblis. Iblis itu menatap dari atas langit ke bawah gitu, melihat manusia gitu ya. Karena girang sekali, karena yang berbunyi adzan pun satu persatu udah nggak ada. Jadi Anda tidak sadari itu, Anda itu udah musyrik gitu. Jadi jangan ditandingkan Allah dengan makhluknya gitu. Jangan ditandingkan, harus takutlah kepada Allah gitu. Emang gitu ya, kita boleh saja kita berjaga-jaga gitu, tapi harus lebih bagusnya itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jangan takut kepada virus gitu. Jadi tanpa tidak sadari, kata saya juga, saudara-saudara itu udah musyrik apa? Takutnya kepada makhluknya, bukan kepada Allah gitu ya. Kan itu makhluknya gitu. Sedangkan Anda tidak takut kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara Anda tidak sholat itu, tidak mengaji, tidak berpuasa, itu kan seolah-olah Anda itu udah menduakan Allah gitu ya. Jadi jangan, kan itu pun jangan ditanding-tandingkan, kan itu udah dijelaskan itu di surat Al-Baqarah, yaitu 165 nih sobat nih. Kelihatan ayatnya nih? Kelihatan gelap ya, maaf nih. Ininya lampunya nih agak gelap. Ini saya akan bacakan lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yatakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Tuh kan. Jadi jangan kita itu tanding Allah dengan makhluknya, dengan ciptaannya gitu ya.
jangan ditanding-tandingkan, harus takutlah yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan takut kepada virus gitu kan, virus itu adalah sebuah makhluk Allah gitu ya. Jadi para sahabat, para netizen dimanapun Anda berada, cobalah kita tuh harus berlebih baik gitu ya, tingkatkan kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, supaya kita itu tidak kena virus corona gitu. Karena virus corona pun atas izin Allah, itu pun makhluk Allah, itu pun ada yang menjaganya, itu para malaikat gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga saya masih belajar. Karena kebenaran datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan datangnya dari hawa nafsu pribadi. Jazakumullah khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.